Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bertemu kembali dengan kami tim Kartaji Warawiri Walaupun. Baik teman-teman, malam ini saya sedang sendirian ya. Sedang memperbaiki kamera karena kemarin sering kejuanan, sering jatuh, retak kameranya. Sebetulnya ada beliau tamu saudara kita dari Pemalang. Bagi teman-teman sudah pernah mengenalnya, beliau adalah Bos Andi yang dari Pemalang. Ini baru sampai tadi, sekarang ini sudah jam 11 malam teman-teman. Beliau naik mobil, katanya sih habis asar yang berangkat, pelan-pelan sampai sini jam 11 malam. Ternyata Bang Andi ini keadaannya sudah tidak seperti dahulu. Bersama dengan ponakannya. Iya. Namanya siapa Mas? Herianto Arman, Pak. Herianto Arman. Nah. Panggil saya Arman aja Mas ya. Iya, Mas Arman berarti ponakannya. Iya, ponakan. Bos Andi ya. Nah. Bos Andi ini sekarang tinggal di mana? Tinggal di rumah saya, Pak. Oke. Coba Mas Arman coba cerita kenapa Om Andi jadi begini sekarang. Ya, ini sih sebenarnya saya belum tahu Pak ya ceritanya kan apa teman dulunya kan ya itulah kan cuman ya udah 1 bulan ini sebelum puasa tahu udah sakit. Ya udah terus istrinya tiga-tiganya kabur, nah anaknya ke rumah, saya tolong suruh ini bapak ini karena di orang rumah apa kan ada cita jadi kadang punya rumah kan, nah, datanglah ke rumah saya Pak. Ya, rumah pekarangan semuanya kemana? Habis disita Pak, Disita sama Bang. berarti rumah sama pekarangan harta itu Habis nggak punya lah, yang lain mungkin yang ada uang apa mungkin dibawa kabur sama istrinya, dan 3 itu Pak. Oh. Berarti anak perempuannya juga ikut sekarang sama dengan Tidak di rumah dia di rumah dia, maksudnya sekarang tinggal dengan ya. ponakan. Terus dia kan kerjanya di mana? Di pabrik Pak. Pabrik. Manajer apa gimana? Ya bawahnya manajer lah Pak. Supervisor ya. Nah, Ya. Ini kena penyakitnya kenapa ini? ya kurang tahu juga Pak. Bisa itu ya ada dibawa ke rumah sakit ya ada itu apa? Kayak penyakit biasa gitu loh, nggak ada deteksi itu Pak. Nggak bisa, manusia belum bisa bicara ya? Nggak bisa makanya kan saya bingung. Nah terus kemarin pas habis lebaran tuh, nah dia ada tulis. Oh, tapi nulis bisa. Tulis bisa. Berarti mau kalau komunikasi pakai tulisan. Pakai tulis. Nah katanya kan tulis minta antar ke rumah Bapak Turisino. Terus ya mungkin ini saya baru sempat nunggu di sini Pak. Alhamdulillah. Tadi berarti kesasar-sasar tadi ya? Iya lah tanya-tanya orang di Alfamart dan itu. Oh iya. Karena katanya jam 4 dari sana sampai sini kok jam 11. Harusnya kan jam 8 udah sampai sini. Berarti nomor telepon saya sudah nggak ada sih ya? Dan HP dia juga nggak ada dong. Nggak ada pegang HP. HP juga nggak punya sudah? Punya sudah. Berarti baru sebulan ini apa gimana? Ya sebelum puasa sebulan ini hampir lewat lah. Sebelum puasa deh. Oh, oke. Jadi begini teman-teman, mungkin teman-teman yang kemarin-kemarin mengetahui bahwa Bos Adi ini dulu seorang yang kaya raya, tapi hari ini sudah sebulan ini Bang Adi ini diberikan ujian sakit, dan sakit beliau ini bukan main-main. Dia tidak bisa bicara dan ketahanan tubuhnya juga kurang. Dan apa yang tadi Mas Arman sampaikan bahwa saat ini Pak Andi ini harta bendanya sudah lingkup rungkat ya, sampai di Stabang Mas ya, semua di Stabang. Habis. Dan tiga istrinya juga
ini kabur meninggalkan Bang Andi atau Bos Andi gitu ya. Terus apa yang Om Andi sampaikan ke panjenengan, kenapa bisa ke sini? Ini pertama kan bahkan tulis dan minta kertas kan, nah inilah pakai tangan ya kan, mau tulis ambil buku sama pulpen, dia tulis tolong antar saya ke rumah Pak Tursino, saya mau minta maaf dulu katanya saya punya salah itu. Jadi kami satu keluarga, nah berunding lah Pak gitu istilahnya. Terus diantar aja sana, nanti kalau kamu lagi tidak sibuk. Nah, alhamdulillah sekarang tidak sibuk Pak, jadi sempat datang sini. Kan ada mobil, kenapa sih? Kan ada mobil itu, pakai mobil. Kerja saya Pak, tinggal. Oh. Kan baru kita kan baru buka habis cuti lebaran Pak. Iya, tapi kan pakai mobil kan cepot. Mobil rental lah. Oh, mobil rental. Mobil rental. Bukan mobil sendiri. Bukan. Mobil rental. Mobil rental. Ya begini Mas Arman, dulu memang Om kamu ini kesini, dia ini menagih hutangnya orang tuanya Gilang yang sudah puluhan tahun gitu loh. Ya karena bagaimanapun karena hutang itu harus dibayar. Yang hutang itu sebenarnya ayahnya Gilang orang Pemalang dulu tetangganya toh. Jadi saya bantu, saya mengusahakan untuk membayar hutang. Dan sudah saya bayar ke Pak Andi. Kemudian beliau minta lagi ganti rugi. Udah pulang pergi ke sini. Karena saya tinggal ada duit, saya kasih rumahnya ibunya Gilang yang di sana biar dijual untuk mengganti ongkos pulang perginya Pak Andi. Terus Pak Andi mau pamit itu mengatakan katanya terima kasih atas nasihatnya, katanya mau insaf. Gitu loh. Ya tahunya saya udah insaf, tahunya sudah kaya lagi, sudah insaf. Kok malah kayak gini? Dulu setahu saya belum insaf sih Pak. Sakit inilah baru dia insaf. Oh, berarti pulang dari sini dulu dia nggak insaf? Udah. Masih jadi rentenir? Masih. Dulu setahu saya dia sakit baru. Wah. Berarti dulu dia berbohong. Itu makanya tadi dia tulis minta suruh antar ke sini. Minta maaf. Maaf. Pak Andi masih kenal saya? Sehat? Tadi makan minum gimana? Masih? Tapi disuapin. Makan disuapin sama anaknya yang perempuan. Ya kalau minum pakai itu Pak, botol sedotan. Minum. Gimana ini sakit? Ini sakit? Sini sakit nggak? Sini sakit? Nggak, depan lagi. Ya, kita kalau itu ke kamar mandi sudah Pak yang susah. Iya. Jalan aja cokokan itu. Berarti sudah ke rumah sakit sudah, Tapi ini. penyakitnya lah itu ya. Biasanya bilang apa namanya kena ya apa nih lupa saya. Ya. Terus itu cuma kontrol kasih obat kan coba. Tapi ini sudah 1 bulan tidak ada perubahan. Saya tahunya Bos Andi ini katanya mau insaf. Waduh, malah jadi kayak gini ya. Ada kabar-kabar, saya tahunya udah insaf, sudah tambah sukses. Apalagi saya Pak nggak tahu, orang tahu-tahunya kalau dia nggak nulis, nggak tahu kami Pak keluarga. Diminum dong Mas Amas nih. Tapi gak ada apa-apanya ini. Udah malam, anak istri udah tidur nih. Nggak apa-apa. Waduh. Kami juga malah untung Pak udah nyampe gitu kan, benar nyampe Ya, rumahnya. ini misalnya kemalaman dulu di sini gak apa-apa. Terus apa yang disampaikan? Apa yang
Om kamu sampaikan kenapa datang sini, tujuannya gimana itu gimana? Itu kan pertama sih atau bilang penting kan kita gini gerak tangan kan. Ben ya anaknya yang bilang lah, bang namanya kan misalnya bang kita minta bukan pin bapak ya kan, menulis kasih ya dari pada buku yang tulis man tolong antar om ke rumah Pak Tursino Bangon. Saya tanya Bangonnya mana, di Seperti Gading. Nah, terus kenapa sana kan? Nah, dia nanya dulu, saya pernah ada itu sama dia. Nah, mungkin ya kualat apa katanya gitu. Jadi mungkin dia yang bisa nyembuhin. Kayak gitu ceritanya yang terus anaknya yang tanya lah, memang bapak kenapa? Ya adalah bikin kasar begitu. Tapi ada tulisan gitu. Terus ada apa lagi? Cuma itu doang, permintaan doang. Nah, itu yang pertama Pak Sinon. Ada yang kedua, jadi Om Andi ini ada titip Apa ini? itu katanya buat jam minta katanya mau zakat gitu. Itu juga uangnya itu katanya di bawah kasur, udah lama kayak gimana gitu kan, tahu ada tulisannya gitu isinya entah ingin zakat gitu. Suruh Bapak Tursino bagi-bagi. Ada tuh videonya ya? Ya kami si keluarga nonton kan tulisannya kan ada itu. Om juga nonton video cuma nggak bisa ngomong. Berarti isinya apa ini? Ya uang Pak. Uang ini mas. Ya itu pokoknya yang penting katanya buat zakat gitu, buat Bapak Tursino bagi-bagikan. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 10. 10 juta ya? Oke. Jadi pertama ingin minta maaf. Ya. Kemudian kedua ingin memberikan zakat. Setelah kemarin nonton video. Ya. Sejumlah 10 juta. Baik, memang gini Mas Aman. Memang kita tim sedang diberikan amanah yang sangat berat. Karena kami harus mengumpulkan teman-teman yang mau berzakat ke kita, tim saya. Dan dari saya dibagikan ke fakir miskin ataupun untuk keperluan yang baik. Ya, itu juga amanah dari Ki Ageng Mangunjiko. Beliau dulu berjuang untuk Nusantara ini. Dan ada seseorang yang sangat kaya, mempunyai harta karun. Waktu itu memang mau dibagikan kepada seluruh penduduk di Nusantara ini. Tetapi waktu itu kerajaan lagi berperang, harta karun itu disimpan dengan dikunci dengan oleh kerisnya Aryo Penangsang, yaitu keris Setan Kober. Setan Kober itu sebenarnya dulunya pertama itu miliknya Sunan Kudus. Nah, baru 2-3 hari kemarin itu setelah keris Setan Kober bisa ditemukan, ini sudah berbentuk gambaran harta emas berlimpah. Nah, amanahnya itu yang silakan mau berzakat, insya Allah nanti ada akan rezekinya. Itu loh, akan dapat rezeki yang lebih daripada apa yang mereka zakatkan. Dan ini uang ini saya terima, nanti dikumpulkan sama tim.
untuk dibagikan kepada fakir miskin ataupun yang berhak menerimanya. Ya Mas Arman. Kalau masalah penyakit Mas Andi, saya tidak bisa menyembuhkan. Saya bukan siapa-siapa. Yang bisa menyembuhkan hanya Gusti Allah. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan niat baiknya Bang Andi, mudah-mudahan ini hidayah dari Allah. Kalau dulu waktu sehat, Bang Andi ini kan kaya raya, tapi dengan hasil rentenir, suka judi, suka perempuan, suka mabok, ini hidayah. Berarti ini Tuhan masih sayang. Dengan diberi sakit, om kamu sekarang sudah sadar, ya sudah bisa. Jadi kita berdoa bersama Mas Arman, mudah-mudahan penyakit ataupun sakit yang saat ini Bang Andi derita, mudah-mudahan sembuh. Mas Arman tolong bantu doanya, saya juga berdoa, jangan juga berdoa. Ya, minta ampunan Gusti Allah agar dosa-dosa om kamu diampuni dan mudah-mudahan dihilangkan penyakitnya, sembuh seperti sedia. Ya, mari kita berdoa bersama Mas Arman. Sini Mas Andi, kita saya sudah ampuni dosa Pak Andi. La ilaha illallah. La
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba Om bilang minta maaf. Pak Tursino. Iya, saya Pak Tursino. Iya, saya kesini mau minta maaf sama panjenengan atas kesalahan dan dosa-dosa saya sama Pak Tursino. Ya, Pak, sudah dimaafkan. Iya. Tidak, saya tidak benci kepada Pak Andi. Tidak benci sama sekali, saya tidak marah. Yang saya benci itu adalah kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Ya, Pak Andi, terima kasih sama Gusti Allah karena sudah diberikan hidayah, dengan diberikan sakit. Sekarang Pak Andi sudah insaf, sudah sadar. Ya, Iya. bahwa kesehatan itu perlu. Iya. Harta benda itu harus dibagikan kepada orang, cari yang halal. Gitu? Iya. Mulai belajar ngomong biar lemes, Pak. Iya. Kasih minum. Alhamdulillah. Iya. Ini kalau pagi olahraga pelan-pelan, jalan, udah mulai. Tapi bener masih gemuk ya Mas Andi ya, Iya. masih gemuk. Alhamdulillah. Ini uang saya terima Pak Andi. Iya. Ya, ini buat amal zakatnya Pak Andi. Ya, dengan zakatnya Pak Andi, dengan kesadaran Pak Andi tadi, ini Gusti Allah meridhoi. Makanya alhamdulillah sekarang Bang Andi mulai sedikit sudah mulai bisa bicara lagi. Ya, mudah-mudahan besok lusa nanti tambah sehat, sukses lagi, Ya. dapat duit banyak lagi. Amin. Tapi Amin. yang halal. Iya. Amin. Ya. Amin. Sudah baik Mas Arman. Terima kasih Om. Kamu juga baik sama bisa menampung om kamu yang lagi kesusahan. Pada waktu dulu dia kaya, kamu juga nggak kelihatan ya. Nah sekarang sudah miskin, numpang ke rumah kamu ya. Gimana saudara tinggal saya? Oh. Nanti dilatih. Nanti kalau suning sudah pulih, ini bisa bekerja kembali. Dia pintar cari duit Mas Arman. Pintar cari duit. Cuma ya dulu salah langkah saya. Karena mata tertutup, hatinya tertutup oleh duniawi. Ya. Pietro ini sudah insaf, sudah sadar, mudah-mudahan ini hidayah. Ya, Mak Adi, sehat-sehat ya. Iya. Tetap semangat Mak Adi. Iya, semangat. Semangat. Amin. Ya. Kamu juga harus semangat. Kamu belum nikah Mas Arman? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah nikah. Belum punya anak belum? Belum anak. Masih sehat, masih kuat ya. Sekarang kerja di pabrik. Nanti lama-lama kamu punya pabrik, Amin. Amin. dapat karyawan gitu toh. Amin. Tuh. Mau bikin kopi atau gimana? Ini aja Pak. Udah ada ini cukup Pak. Wah, terima kasih banget dah. Ya. Bahagia banget Pak. Nanti tidur sini saja atau bagaimana? Ini ada Ini. kamar kosong. Ya, terima kasih Pak. Mobil di sini Pak. Oh, mobil rental ya. Nah, Enggak apa-apa, mobil semalam pada berapa? ya, itu takutkan orang kan mau ada pakai lagi apa gimana kan. Dan ini cuma 1 hari. Oh. Jadi nggak mau tidur sini. Ya, ya. Ya udah sedikit bisa ngomong kan di jalan enak. Jadi ada ngobrol. Ya. Rokok tadi. Ish, ish.
Please. Itu kucing pada bertengkar tuh. Oke. Mau udah makan belum tadi? Kalau belum makan tak bikin nasi goreng. Belum, alhamdulillah sudah. Udah makan? Ya, tadi kan di pasar kan ada tuh. Lamongan. Nah, Lamongan dulu. Kalau belum tak bikin nasi goreng. Udah. Nasi goreng saya enak, Mas Andi, pedes. Baru jam belum sampai sini udah makan. Oh, iya. Pak. Banyak makan buah dulu besok. Makan buah, minum air putih, makan buah, minum air putih. Ya, Tapi yang juga kasih semangat tuh yang air. iya, bagus. Air kelapa, air megan juga bagus. Ini kalau pagi suruh olahraga gerak-gerak. Ya, makan dia. Iya. Saya kan masih lemu. Iya. Bisa dicukur dia. Cukur, keren. Kalau dulu lah. Dulu klimis kandang. Iya. Sekarang gini lah Pak. Nah, asik lah Pak. Berarti nonton YouTube-nya saya. Iya. Ya, betul. Nonton ya. Ya. Masih ingat saya Pak, ya. Iya. Siap. Bisa dicukur ya Mas Arman. Ini biar ganteng. Nah, sekarang ini ya Pak. Udah malam, udah sama, udah terima kasih banget, udah inian. Ya, kami mau pamit dulu. Nanti besok kalau tidak alhamdulillah sehat om saya, insya Allah main sini lagi. Sehat. Ah, sudah boleh ngomong. Saya mau pamit dulu. Ah, Terima kasih. Ya. sehat Pak. Iya. Itu Pak, ini Pak. Ya, Itu mobilnya pasti ya di situ tuh, Pak. sini ngomong sama teman-teman sini. Terima kasih teman-teman ya, Ki. Terima kasih teman-teman. Iya, hati-hati Mas. Coba pamit Pak. Makasih ya Pak. Baik teman-teman. Pak Andi dan ponakannya Mas Arman sudah pulang ke desanya di Pemalang ya. Alhamdulillah Tuhan sudah mengampuni mudah-mudahan dosanya Pak Andi dan amalnya, zakat amalnya ini diridhoi sehingga tadi kita berdoa bersama Mas Arman memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pengampunan dosa-dosanya Bang Andi, dan juga kita memohon kepada Allah agar Bang Andi ini bisa pulih kembali. Dan tadi alhamdulillah sudah mulai bisa berbicara kembali meskipun masih terbahak-bahak atau sedikit-sedikit baru terbuka. Ini adalah rahasia Tuhan, semua adalah kehendak Allah. Kita hanya mengambil hikmahnya, kita mengambil pelajarannya. Dulu waktu beliau masih sehat, masih
kaya, beliau tidak ingat yang ada dalam hatinya, dalam matanya adalah tentang dunia. Terakhir kali beliau katanya mau insaf, mendengar nasihat saya. Ternyata Pak Andi ini mengingkari. Dia tidak insaf, malah bertambah menurut keterangan dari Mas Arman. Dan mungkin itu sebagai hidayah, bisa teguran juga, tapi kalau saya pandang adalah sebagai kasih sayang Allah kepada Pak Andi. Karena dengan kasih sayang Allah itu diberikan ujian sakit, dan Bos Andi ini malah menjadi insaf atau akan menjadi belajar lebih baik lagi. Kalau saya bukan teguran, bukan cobaan, tapi ini adalah kasih sayang Tuhan kepada hambanya, yaitu kepada Bos Andi. Ya, begitu teman-teman, di pelajaran hari ini sebagai hikmahnya, mari kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini tidak ada. Kita tidak mempunyai atau memiliki apa-apa. Yang ada pada diri saya, apa yang ada di saya itu bukan milik saya. Semua itu milik Allah. Kapanpun Allah inginkan, akan diambil kembali. Dan kita tidak bisa menahan, karena memangnya apa yang kita ada hanya dititipkan oleh Allah. Kapanpun suatu saat nanti Allah akan meminta kembali apa yang kita ada. Begitu teman-teman, tetaplah berikhtiar, tetaplah beristiqomah, semangat, semangat, semangat. Video saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.